Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pondok Batu ya. Tahu aku Pak. Orang-orang beda tahu. Orang menantu sektor juga. Nah, Pak. Menantu Pak orang Pondok Batu juga Pak. Anda tahu sendiri Pak ya. Pastor Desa Pondok Batu. Yang kami hormati pegawai syara, imam masjid, orang tua kepala kaum, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah takziah wa tasliyah pada malam hari yang kami hormati, dan juga yang kami hormati dan berbahagia ahli duka, ahli musibah. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semua, yang sangat banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apabila dahan-dahan kayu, untuk menghitung nikmat berapa arang kayu itu yang kita hitung, pasir di tengah lautan yang kita hitung, tidak mampu kita hitung dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk malam hari ini dengan langkah kaki kita, ayunan tangan kita ke tempat duka ini, juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan selalu ada pada kita. Bahkan nikmatnya Allah senantiasa tidak pernah terputus kepada hamba-hamba. Amin ya rabbal alamin. Saya beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita senantiasa bersyafaat oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah takziah yang kami hormati, kalau nggak salah di Pondok Batu ini sudah 2 kali Pak, sama malam ini saya menyampaikan tabligh musibah. Kalau nggak salah 2 kali Pak ya. Nah, kalau pengajian Isra Mi'raj baru sekali ya. Isra Mi'raj sekali di masjid. Ke bapak-bapak kan masih ingat gitu ya. Ingat Pak? Ingat tuh jangan lupakan lagi Pak, seperti air. Mudah diingat, susah untuk dilupakan. Jadi tidak
itu saya kenalkan diri lagi Bu ya. Tak tahu Bu keluar kok. Tidak tahu. Tidak tahu dah luar Pak. Tahu dah luar. Tidak tahu luar. Tempat tinggal semua penari kok. Penari dekat kantor pos. Saya ini Pak Bu, ada menentu orang Pondok Batu. Tahu tak Pak? Ya, nama sudah. Ya, Tumbo Lesti, ini di kuliah di Kerinci, kita punya kuliah di Kerinci. Itu kita. Bu, di Kerinci Bu. Bapaknya di sini, mertuanya di Penari, anaknya di Kerinci. Ya, itulah sekelas saya Bu ya. Kalau ibu-ibu ke Kerinci mampir ketemu Lesti situ, ada tuh orang kan sini ke Kerinci ketemu anak saya situ ya. Jadi kita ini cerita apa ceramah nih? Terus bilang aja ya. Ya. Kalau ada ramal ini batu luar ya, jangan ada batu. Batu, jangan ramal-ramalian Pak Ustaz. Bapak kok taman Pak? Ya. Bapak nggak datang. Pada saya ceramah ada nyampein saya Pak Ustaz. Jangan lama-lama Pak Ustaz ya. Ngomong sampai akhirnya nggak ada batu-batu. Akhirnya saya berhenti sendiri ceramah ya. Biar kami nak kali betul. Bukan dia bukan. Dia kan dia bukan ya. Batu boleh. Kau tahu mana batu yang asli, mana batu yang nggak asli kan seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Allah mentakdirkan saya menyampaikan tausiah tabligh musibah kepada kita pada malam hari ini, khususnya kepada ahli duka pada malam hari ini. Bertitik tolak dengan ayat yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, kalau ada Arabnya, Al-Quran itu ada bahasa kita. Kalau enggak saya baca bahasa kitanya, tentu enggak tahu apa artinya. Ya. Ayat yang dibacakan tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut bi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Artinya Allah memegang nyawa seseorang tatkala kematiannya. Itu Allah. Ya. Allah memegang nyawa kita itu Allah. Memegang nyawa kita itu Allah, waktu kematian kita itu Allah yang memegang. Pada hakikatnya Allah yang memegang gitu. Dan dialah Allah yang memegang nyawa orang-orang yang hidup. Kita hidup dan pegang nyawa kita. Waktu kita tidur, Allah yang memegang nyawa kita. Dan Allah lah yang menahan ya nyawa kita sebelum datang kematian. Dan dialah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah menetapkan dari ayat ini bahwa Allah yang mengenggam nyawa seorang pada saat kematiannya. Oke, Pak Ustaz, bagaimana malaikat? Malaikat penjemput nyawa, malaikat apa namanya? Malaikat penjemput nyawa, malaikat? Maut ya. Di surah ini ya. Itu kata tadi loh. Bila Israel datang memanggil itu malaikat. Itu perintah Allah. Sudah jitu, sudah pas yang diperintahkan Allah kepada malaikatnya untuk memisahkan ruh dengan tubuhnya. Dan dia yang memegang nyawa orang yang hidup waktu kita tidur. Waktu kita tidur Allah memegang nyawa kita. Waktu kita hidup Allah yang memegang nyawa kita. Ya. Coba-coba bahasa ada Pak. Kadang bahasa Kerinci, kadang bahasa Seko. Ada apa dah tu Pak? Ada apa ya? Mana Pak? Nak usah kini siko jadi yo. Nah ini kok lah mana tuh? Jadi itu
Ya, jadi kemudian Allah menahan nyawa orang-orang sebelum datang kematiannya. Ya, kalau belum datang kematiannya belum akan mati. Dan Allah lah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan, itu Allah yang menentukan. Ada orang sakitnya parah nian. Elita ambai beliko lemak lama tinggal. Tidak ngatin. Kalau macamnya belum. Nah, ada orang tidak pernah minta mati seorang tuh. Karena apa? Waktu yang telah ditentukan tentang kematian itu. Ada suami yang sakit. Suami, istri ngurus suami. Ternyata yang meninggal itu bukan suami, istri yang meninggal dunia. Ada nggak sekolah? Nggak dong? Lun, pernah terjadi. Ada pula seperti itu, suami ngurus istri. Gitu dan sebaliknya, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Berapa jatah kita hidup? Jatah hidup dunia ini berapa jatah kita hidup? Nabi Muhammad jatah hidup diberikan oleh Allah itu umurnya 63 tahun. Itu jatah Nabi Muhammad dihidupkan oleh Allah. Seko ada yang lebih 63 orang? Banyak? Hah? Banyak lebih 63 orang? Orang kini itu bonus. Bukan bonus. Itulah takdirnya Allah memberikan kita dilebihkan umur 63 tahun. Almarhumah ini umur berapa? 58 tahun. 68 tahun. Berarti jatahnya itu seperti itu umur yang diberikan Allah kepada kita, jatah umur kita. Kalau sekarang kita berumur 50 tahun, kalau jatah hidup kita diberikan oleh Allah 55 tahun, berarti jatah kita hidup ini tinggal 5 tahun lagi. Ya, maka untuk itu dengan takdirnya Allah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ya, takkan umur kita ini ditentukan oleh Allah berapa jatah umur kita hidup di dunia ini. Maka untuk itu sihataka qabla saqamika, pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kesehatan itu pergunakan dengan baik. Jangan kesehatan ini kita mempergunakan kepada jalan tidak baik. Ya. Kepada umur yang diberikan oleh Allah ini kita berusaha untuk memberikan hati dan jiwa kita ini mengerjakan suatu perbuatan yang baik yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini ada yang mengawasi, Pak. Ada yang mencatat itu. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya tiap diri kamu itu ada yang mengawasi, yang mulia yang mengawasi, malaikat yang mencatat perbuatanmu, apa yang kamu kerjakan. Kalau tahu kita buku, Pak, 8 buku kita, buku baik dan buku buruk. Maka untuk itu hendaklah kita kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita pergunakan kesempatan itu dan sebaik-baiknya. Baik tanda-tanda kita. Dulu mata yang terang, sekarang telah kabur. Dulu rambut yang hitam, sekarang telah memutih.
Dulu badan yang kuat, sekarang sudah lemah. Dulu mata telinga yang nyaring, sekarang telah peka. Itu tanda-tanda salah satu tanda kematian kita. Kematian itu rahasia Allah. Kapan Allah akan memisahkan ruh dengan tubuh kita, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, dari kita yang masih ada pada tubuh kita ini, kita pergunakan untuk perbuatan yang baik. Kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, senang nggak bapak-bapak dulu? Kalau kita ada kawan kita berbaik, kita senang nggak gitu? Ada ibu-ibu, saya ke tempat sini, mbak ibu atau bapak, Pak Ustadz mau ke rumah makan dan sebagainya. Tentu kita merasa senang. Itu perbuatan yang baik. Kalau nggak berbaik itu banyak rugi kita, Bu. Kata malah mereka, kalau yang baik-baik itu akan disenangi oleh Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah biarkan dirimu sendiri terbenam kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang berbuat baik. Ibu-ibu sering berbuat baik, Bu? Sering kira-kira berbuat baik? Sering. Berbuat baik sering juga. Kedua-duanya. Ini kacau. Susah ini. Berbaik dengan buko, dia dengan buko ya. Maka untuk itu kita usahakan untuk menghindari yang tidak baik. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin senang Allah dengan kita. Allah senang kepada kita berbaik, dan semakin senang Allah kepada kita berbuat baik. Bendero ini lah. Tidak pernah baik, buruk terus, besok buruk. Lalu pagi keluar buruk, niatkan buruk, besok buruk lagi. Maka tidaklah kita alih dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Dan sifat-sifat yang tak terpuji kembali kepada sifat-sifat yang terpuji. Terpuji, Bu. Ya, maka untuk itu dengan adanya musibah yang menduka ini, tahu semua kita ya, Allah mentakdirkan jatah umur Ibu Raya Yani, yaitu ditakdirkan oleh Allah umur 68 tahun. Maka dengan itu dan meninggalkan kita, itulah cobaan bagi kita. Cobaan bagi kita yang hidup berkeluarga yang ditinggalkan. Nah, manusia meninggalkan dunia ini. Biasanya tidak pernah ke masjid, datang ke masjid seorang di antara orang untuk disolatkan. Kita lagi yang di depan imam itu. Biasa imam depan, kalau kita sudah meninggal, kita lagi berada depan imam. Ya. Maka untuk itu berusaha kita ini, kita berusaha, kita kan bukan malaikat. Artinya kita ini ya berusaha untuk melakukan dari perbuatan yang baik, tidak baik kepada perbuatan yang baik. Kemudian pada itu setelah manusia meninggal dunia ini, ya, itu berkata asli ini ilah baiti. Kalau almarhum atau almarhumnya baik, berkata apa katanya tuh? Katanya tuh Abu ini bisa berkata, Bu, asli ini ilah baiti. Ya Allah, cepatlah bawa ke rumahku, cepat bawa ke rumah karena almarhum itu telah memandang suatu hal-hal yang baik, yang menakjubkan, yang menenteramkan jiwanya, yang memandang, yaitu keindahan-keindahan yang baik itu.
Bagaimana apabila kematian tidak baik?